Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua para pemburu film psikopat? Nggak pakai banyak basa-basi lagi. Setelah sekian purnama, setelah sekian gerhana matahari, akhirnya sekarang saya baru menemukan lagi sebuah film kopet yang bener-bener ajib anjir. Film ini sendiri berjudul Bloodlines yang pernah dirilis pada tahun 2018 lalu. Dan menurut saya pribadi bukan hanya adegan-adegan gore yang disuguhkan, di film ini juga kita bakalan dibuat terheran-heran dengan endingnya. Karena seplot twist itu gitu loh. Kalian wajib nonton sampai beres sih. Menceritakan tentang seorang psikopat yang dengan sadis membunuh para korbannya. Namun berbeda nih guys dengan para korban psikopat lainnya. Karena psikopat kali ini hanya menargetkan orang-orang pendosa saja yang akan dia bunuh. Mungkin malaikat juga bingung ya mau nyatet amal baik atau amal buruk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang perawat cantik yang pada kala itu tengah bersiap akan mandi. Namun pada saat tengah asyik di kamar mandi, tiba-tiba dia ini malah langsung dibunuh entah oleh siapa dengan cara digorok bagian lehernya. Setelah itu si pembunuh kemudian pulang dengan langsung menggendong seorang anak laki-laki. Dan ini dia, Bloodline. Kemudian film pun kembali flashback ke kejadian beberapa hari yang lalu. Di sana kita akan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Evan. Ini orangnya. Dia merupakan seorang guru konseling bagi anak-anak yang mempunyai masalah di luaran sekolah. Setelah selesai bekerja, Evan kemudian pulang ke rumahnya. Dia lalu disambut hangat oleh sang istri tercinta bernama Lauren. Yang memang kebetulan Lauren ini tengah hamil besar. Singkat cerita, di beberapa minggu kemudian, Lauren pun tengah melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ ada Evan yang sangat begitu menyayanginya, sampai-sampai dia ini menunggu sang istri selesai melahirkan anaknya itu. Keesokan harinya terlihat orang tua Evan pun datang ke rumah sakit untuk menengok cucu pertamanya. Dan Lauren juga di sini tengah menyusui anaknya dengan rasa penuh kasih sayang layaknya seorang ibu. Tidak lama setelah itu seorang perawat pun datang dengan mengecek keadaan Lauren. Namun kedatangan si perawat membuat Evan sedikit marah. Sebab perlakuan dari si perawat ini dinilai sangat tidak sopan dalam memperlakukan istrinya. Pada malam itu juga Evan terlihat sedang menggendong anak pertamanya ini. Saking sayangnya, Evan juga sampai berkata bahwa dia tidak akan membiarkan hal buruk menimpa kepada anaknya ini. Hari-hari selanjutnya Evan juga sangat setia dalam menemani Lauren mengurus anak laki-lakinya. Dia mengganti popok, sabar menenangkan sang bayi pada saat menangis. Bahkan dia juga lah yang sering menidurkan anaknya pada malam hari. Definisi ayah paling the best ya. Beberapa hari selanjutnya kita diperlihatkan kepada Evan yang tengah memegang pisau dan melihat istrinya dari pantulan pisau tersebut. Kita di sini mengira bahwa apa jangan-jangan si Evan ini mau membunuh istrinya sendiri karena dia sudah tidak sanggup mengurus keluarga. Namun sangkaan kita salah besar.
Evan di sini ternyata masih teringat kembali ketika dia masih kecil yang sering menerima kekerasan oleh ayah kandungnya. Pada suatu hari, Evan kemudian didatangi oleh muridnya yang kemudian bercerita bahwa dia sering dimarahi dan juga dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri. Sebagai seorang konsultan yang baik, Evan lantas menenangkan sang anak tersebut. Meskipun bagi dirinya hal itu sama sekali nggak penting ya. Malam harinya, Evan kemudian merasa sedikit resah dengan cerita dari muridnya tadi. Dia merasa hal tersebut sangat relate dan mengingatkannya kepada perlakuan buruk sang ayah kepada Evan pada saat dia masih kecil. Evan kemudian mencari berkas-berkas mengenai orang tua si murid tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan alamat serta nama aslinya, Evan lantas menawari si ayah murid itu untuk menumpang ke dalam mobilnya. Namun yang anehnya, Evan ini tiba-tiba membawa pria tersebut ke sebuah rumah kosong dengan dalih akan minum-minum bersama. Sesampainya di dalam pada saat si ayah murid sedang mabuk, Evan dengan brutalnya langsung memukul si pria sampai dia pingsan. Pada saat sudah tersadar kembali, Evan lantas menanyakan apa yang sudah dia lakukan kepada anaknya sendiri. Di situ juga Evan telah merekam semua pembicaraan tersebut menggunakan alat perekam yang ternyata sudah dia siapkan sebelumnya. Dikarenakan pria ini agak sedikit memberontak, Evan lalu menusukkan sebilah pisau ke bagian perut si pria. Sampai pada akhirnya dikarenakan takut, pria itu pun langsung mengaku bahwa alasan dia sering memukuli anaknya adalah karena dia sedikit stres akibat masalah ekonomi yang dia alami. Maka dari itu, untuk melampiaskan semuanya, pria tersebut dengan terpaksa harus memukuli sang anak. Namun setelah si pria sudah mengakui dosanya, Evan kemudian langsung membunuh si pria tersebut sampai tewas. Setelah itu dia mengubur jasad si pria dan kemudian pulang untuk tertidur bersama dengan istrinya kembali. Keesokan harinya, Evan juga mendapatkan cerita dari murid perempuannya yang mengaku sering mendapatkan pelecehan seksual dari pamannya sendiri. Dan bisa kita tebak lah ya, Evan kemudian langsung menculik si paman dan kemudian langsung diikat di kursi yang sama seperti korban sebelumnya. Setelah mendapatkan jawaban dan juga alasan yang tidak masuk akal dari si paman, kemudian Evan dengan kejam langsung membunuh si paman sampai tewas. Seusai melakukan pembunuhan itu, Evan kemudian pergi ke rumah sakit karena diketahui dia diberikan kabar oleh istrinya bahwa anaknya sedang sakit. Di situ juga si perawat mengatakan bahwa anak Evan baik-baik saja dan kalian tidak perlu khawatir. Namun yang membuat Evan menjadi marah adalah karena di situ si perawat mengatakan hal tersebut dengan nada yang tinggi dan juga ketus. Pada saat pulang dari RS, Evan menemukan sebuah kantung berisikan darah bekas pembunuhan yang tadi dia lakukan.
Beberapa dari kita mengira bahwa si Evan ini adalah seorang psikopat sadis yang tidak segan melakukan pembunuhan berantai. Tapi kenyataannya, Evan melakukan semua itu hanya untuk melindungi keluarganya dari orang-orang pendosa atau kriminal di luaran sana. Pada malam yang sama, Evan kembali mendapatkan laporan dari siswanya yang mengaku babak belur setelah disiksa dan juga, mohon maaf, dilucuhkan oleh ayahnya. Dengan cepat, Evan pun langsung mencari si ayah dari anak tersebut. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang perawat ketus yang tadi ada di awal film. Nah guys, ternyata orang yang telah membunuh dan juga menggorok perempuan tersebut adalah ibu Evan. Nah loh. Setelah itu kita kembali diperlihatkan kepada Evan yang tengah menyekap ayah dari si anak tadi. Seperti biasa di situ Evan menginterogasinya dan menanyakan kepada dia kenapa dia ini tega menyiksa anaknya sendiri. Si ayah menjawab bahwa dia tidak sengaja memukul anaknya karena pada kala itu dia tengah stres perihal masalah perebutan harta warisan dengan keluarga besarnya. Tell me about how you hurt Chris. Chris just got in the way. Namun tidak peduli dan juga tidak menerima alasan apapun, Evan kemudian langsung membunuh si ayah tersebut. I swear. Setelah puas membunuh si ayah tadi, film kembali flashback dengan diperlihatkan kepada Evan yang pada kala itu masih kecil. Dia tengah menyaksikan kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat. Tidak terima dengan perlakuan sang ayah yang semakin hari semakin ngelantur, Evan pun kemudian memberanikan diri untuk menikam sang ayah. Hal ini ternyata didukung oleh ibunya sendiri. Bahkan Evan dan juga ibunya ini malah langsung menguburkan jasad sang ayah di belakang pekarangan rumahnya. Keesokan harinya sebuah berita swasta pun menayangkan tentang penemuan jasad seorang pria yang ditemukan terkubur di sebuah tempat. Hal ini membuat sang istri curiga sebab setiap malam istri Evan sering melihat Evan pergi dari rumah tanpa mengabari istrinya terlebih dahulu. Keesokan harinya Evan didatangi kembali oleh si anak sebelumnya. Dia mengaku walaupun ayahnya sering menyiksa, si anak ternyata merasa kehilangan, apalagi sang ayah merupakan tulang punggung keluarga dan ditemukan tewas terbunuh seperti itu. I've known many men just like your to you. Evan lantas menyinggung perihal masalah harta warisan dari sang ayah. Hal ini tentunya membuat si anak merasa heran sebab dia sama sekali enggak pernah bercerita masalah harta warisan kepada Evan. Beberapa hari selanjutnya seorang detektif lokal pun mendatangi keluarga Evan guna diinterogasi lebih lanjut karena sebelumnya dia telah mendapatkan laporan dari si anak yang menuduh Evan sebagai pelaku pembunuh ayahnya. Namun bibit-bibit psikopat terlihat di mata Evan ya, sebab pada saat diinterogasi Evan tampak tenang, santai, dan tidak merasa bersalah sama sekali. Si detektif sempat bertanya kepada istri Evan apakah akhir-akhir ini sang suami sering keluar malam. Namun pertanyaan itu langsung dibantah oleh sang ibu mertua yang mengatakan bahwa Evan adalah seorang anak yang selalu siap siaga di rumah untuk menjaga keluarganya.
Hal ini tentunya membuat Lauren merasa gelisah sekaligus curiga terhadap gerak-gerik suami dan juga mertuanya ini. Excuse me, detective. Kecurigaan istrinya ini semakin menjadi-jadi ketika malam harinya tempat kediamannya tiba-tiba didatangi oleh seorang remaja yang sebelumnya berkonsultasi kepada Evan. Di situ dia menuduh Evan sebagai dalang di balik pembunuhan ayahnya. I don't think. Tell me the truth. Dan untuk menuntaskan rasa penasarannya ini, ketika Evan tertidur pulas, Lauren kemudian pergi ke basement bawah tanah tempat Evan menyimpan barang-barang pribadi miliknya. Dan benar saja, di situ sang istri menemukan sebuah alat rekaman pada saat dia membunuh para korban-korbannya. Lauren juga menemukan sebuah koran yang membahas tentang kematian ayah Evan dan keterkaitannya ibu Evan terhadap kasus tersebut. Dan tidak lama setelah itu ibu Evan pun datang. Setelah semuanya sudah terbongkar, ibu Evan kemudian menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan ini hanyalah demi melindungi keluarganya dari mara bahaya di luaran sana. Lauren kemudian langsung pergi ke tempat kediaman si remaja yang sebelumnya datang ke rumah dirinya. Dia berjanji akan memberitahu si remaja tersebut tentang keterkaitan Evan terhadap ayah si remaja ini. Evan yang mengetahui bahwa istrinya sebentar lagi akan melaporkan dirinya dan juga ibunya kepada polisi, dia lantas mengejar sang istri menuju ke tempat kediaman si remaja. Namun nih guys, plot twistnya di sini, si Lauren ternyata psikopat juga kayaknya. Demi melindungi keluarganya agar tidak dicurigai oleh polisi, dia lalu menembak si remaja tersebut sampai dia tewas. Di situ juga dia sempat memanipulasi tempat kejadian perkara agar seolah-olah remaja inilah dalang di balik kasus pembunuhan ayahnya. Keesokan harinya si detektif pun kembali datang ke tempat kediaman Evan. Dia langsung meminta maaf kepada keluarga Evan karena dia telah menuduh Evan dan juga keluarganya sebagai dalang di balik kasus pembunuhan ini. Sedangkan anak dari si ayah tadi, dia kemudian dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan ayahnya sendiri. Tamat ending yang benar-benar tidak terduga. You know where you live before. Really don't see why this matters at all, detective. I hope to see connections, and right now, I have to say. So itu guys sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.